bisa yang oke juga. Ya memang secara ininya bahwa seseorang yang bisa mencapai jana maga pala itu hanya kualitas tihetuka saja. Jadi duhetuka ataupun ahetuka itu tidak akan bisa mencapai jana maga pala. Jadi sekeras apapun dia berlatih, ya selama apapun sampai di kehidupan itu pun dia tidak akan pernah bisa mencapai. Kira-kira. Nah, memang di dalam teks bahwa ahetuka pugala itu adalah biasanya orang-orang yang cacat secara pokoknya cacat dikatakan entah apanya. Nah, untuk case Kujutara memang ini menarik ya. Dia terlahir ya bungkuk. Nah, dalam kategorinya apakah bungkuk itu termasuk cacat? Nah, ini yang juga perlu dijelasin lagi secara ininya ya. Tapi kalau kita melihat teks itu sendiri, bagi seseorang yang mencapai jana magapala, harusnya tihetuka. Ya, berarti dia kemungkinan ya tihetuka. Kalau untuk membandingkan berarti yang bungkuk itu tidak termasuk dalam kondisi cacat itu sendiri, cacat fisik ya. Kecuali mungkin ya kupingnya hilang, mungkin ya, atau ada apalah, atau mungkin seperti orang ya cacat mental. Nah, itu mungkin bisa dikategorikan sebagai cacat yang ahetuka pugala. Kira-kira seperti itu. Misalnya Hmm. pada saat lahir dia sudah bawaannya tihetuka. Lalu mungkin ada yang disuntik polio jadi cacat. Ya, atau kena apalah gitu kan, salah salah pengobatan akhirnya jadi cacat bisa juga. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk case Kuju Cara perlu diteliti lagi tuh apakah dia lahir sudah cacat atau biasa saja atau ada kama pemotongnya atau kama penekannya yang bikin dia jadi agak bungkuk. Ya, itu perlu dipelajari lagi. Tapi menariknya, kita harus yakin dengan teks untuk apa namanya konsistensi bahwa dengan kondisi Kujutara bisa mencapai Sotapana, dipastikan dia Tihetuka. Ya, case lagi yang anak suaminya meninggal, ya Patacara. Ya pada saat itu kan dia gila, ya gila sampai udah nggak bisa apa-apa lagi lah, saya hilang ingatan. Nah, tapi setelah ketemu Buddha, dia tercerahkan, gitu kan, tersadarkan. Nah itu uh, di sana dia jadi gila. Secara prinsip ya, kalau orang gila ya lebih ke ahetuka, gitu kan, cacat mental. Tapi di kondisi ini enggak, berarti dia bawa apa namanya patisandi yang tihetuka, hanya beban mental yang membuat akhirnya dia menjadi tertekan dan seperti orang yang seperti gitu. Tapi karena ada kama yang lain lagi bertemu dengan Buddha, ya kan akhirnya kondisi yang dia tidak waras itu dipotong, artinya kama pemotongnya kuat, kama pemotong yang baiknya gitu ya. Ya akhirnya dia ya jadi tercerahkan ya kata cara itu, kira-kira gitu. Yang Bante Cakupala sendiri dia buta setelah dia jadi berlatih meditasi terlalu keras ya, jadi dia sudah jadi biku, tapi penyebab dia buta itu karena kehidupan masa lampaunya dia sebagai dokter ya. Ya, tabib yang yang justru malah balas dendam gitu. Dikerjain pasiennya jadi buta. Tapi pada saat dia lahir, Pati Sandinya Tihetuka. Ya, itu juga ya Bante Cakupala, betul. Nah, jadi dengan kondisi matanya buta pun akhirnya dia bisa mencapai jana magapala karena ya Pati Sandinya Tihetuka.